Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami terima, kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Membalas Kebaikan Nenek. Ayat inti Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nenek saya selalu melakukan sesuatu untuk membantu seseorang. Dia mencapai banyak hal baik meskipun dia hampir buta pada usia muda dan menghabiskan hidupnya dalam kegelapan. Di desanya, di padang rumput Kanada, hampir seabad yang lalu, dia dikenal sebagai perawat desa yang mengobati penyakit siapapun yang membutuhkannya. Suatu kali dia menghabiskan beberapa hari dengan seorang anak laki-laki yang sakit parah yang diperkirakan akan mati. Dia menerapkan perawatan air panas dan dingin serta berbagai pengobatan pada saat itu, dan tidak menyerah sampai anak itu berada pada jalur yang benar menuju pemulihan. Keluarga yang bersyukur berterima kasih kepada nenek karena telah menyelamatkan nyawa anak laki-laki mereka. 30 atau 40 tahun kemudian, nenek dan kakek pensiun dari pertanian di padang rumput itu dan pindah ke White Rock, BC, dekat Vancouver. Seorang ahli bedah mata mendengar tentang nenek dan mengoperasinya tanpa biaya, memulihkan sebagian besar kondisi penglihatannya. Saya ingat saat berusia 12 tahun, kegembiraan saat reuni keluarga atas kemampuan nenek untuk melihat lagi. Dia melihat banyak dari 11 anaknya yang sudah dewasa untuk pertama kalinya, karena mereka dilahirkan setelah dia buta. Ahli bedah mata tersebut adalah anak laki-laki yang hidupnya dia selamatkan bertahun-tahun sebelumnya. Namun sebelum kita memuji belas kasihan nenek terhadap orang lain, saya harus menceritakan sisa ceritanya. Alasan nenek punya banyak waktu untuk melayani masyarakat adalah karena dia sering menahan putri sulungnya tidak ke sekolah. Pada dasarnya, dia menggunakan anak perempuannya yang tertua itu sebagai pelayan yang tidak dibayar untuk menjaga rumah dan membesarkan 10 anak lain yang masih kecil. Namun bukankah benar bahwa kebanyakan dari kita kadang-kadang memiliki dua sisi dalam karakter kita? Saya mengasihi Yesus, namun saya ikut bertanya-tanya seperti Rasul Paulus, mengapa saya seringkali melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan? Roma 7 ayat yang ke-15. Nenek dalam kelemahan kemanusiaannya terkadang memperlakukan orang yang dicintainya dengan buruk. Namun pada saat yang sama, hidupnya mengungkapkan rasa kasih sayang, yaitu melayani Tuhan dengan menjangkau mereka yang membutuhkan. Ketika saya mengenali kenyataan dari sisi negatif saya sendiri, adalah menenangkan untuk mengingat bahwa Bapa Surgawi kita yang penuh belas kasihan cukup peduli, bahkan pada nenek saya yang mungkin keras, untuk memberikan kelegaan padanya di masa tuanya melalui anak laki-laki yang telah lama dia bantu. Ukuran karakter yang sebenarnya bukan terletak pada cara Anda memperlakukan orang asing, tetapi pada cara Anda memperlakukan anggota keluarga Anda. Apakah ada perubahan yang harus Anda lakukan dalam hidup Anda? Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima saat ini. Kiranya ini boleh menjadi pengingat bagi kami untuk senantiasa peduli menghidupkan kehidupan yang benar, bukan hanya kepada orang-orang yang ada di luar, tetapi kepada sesama anggota keluarga kami. Engkau akan menolong kami untuk melakukan yang terbaik untuk semua orang yang kami jumpai. Dan hari ini kami percaya Tuhan akan menuntun kami kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan kami siap memberikan pertolongan. Dan kami percaya juga Engkau akan menyiapkan orang-orang baik yang akan menolong kami, sehingga kami juga boleh diberkati dan menjadi berkat bagi sesama.
Kami menyerahkan kehidupan kami dan semua tantangan yang ada di depan kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami berkat bagi sesama. Jadikan kami anak Tuhan yang boleh melayani. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin.